Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo yang ditetapkan tersangka oleh KPK rupanya membelanjakan sejumlah barang mewah saat kunjungan kerja di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat AS. Uang yang dihabiskan Edi Prabowo bersama istrinya sekitar 750 juta rupiah. Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan, sejumlah barang mewah yang dibeli Edi Prabowo dan istri antara lain jam tangan Rolex, tas Tumi, tas Louis Vuitton, hingga baju Old Navy. Transaksi dilakukan pada tanggal 21 sampai tanggal 23 November tahun 2020. Digunakan untuk belanja barang mewah oleh EP dan IRW di Honolulu AS di tanggal 21 sampai dengan tanggal 23 November tahun 2020 sejumlah sekitar 750 juta rupiah diantaranya berupa jam tangan Rolex, tas Tumi dan LV, baju Old Navy, kata Nawawi dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Rabu tanggal 25 November tahun 2020. Uang yang dipakai Edi Prabowo diduga hasil dari kasus ekspor benih lobster atau benur. Ini bermula dari Edi Prabowo yang menerbitkan surat keputusan nomor 53 Kepmen Kepulauan 2020 tentang tim uji tuntas perizinan usaha perikanan budidaya lobster dengan menunjuk Endro Pribadi Misata dan Safri selaku staf sus Edi Prabowo. Salah satu tugas dari tim ini adalah memeriksa kelengkapan administrasi dokumen yang diajukan oleh calon eksportir benur. Selanjutnya pada awal bulan Oktober tahun 2020, SJT selaku Direktur PT DPP datang ke kantor KKP di lantai 16 dan bertemu dengan SAF. Dalam pertemuan tersebut, diketahui bahwa untuk melakukan ekspor benih lobster hanya dapat melalui forwarder PT Aero Citra Cargo (ACK) dengan biaya angkut Rp1.800 ekor, ujar Nawawi. Atas kegiatan ekspor benih lobster tersebut, PT DPP diduga melakukan transfer sejumlah uang ke rekening PT ACK dengan total sebesar Rp731.573.564 atau sekitar Rp731 juta. Diduga selaku penerima yakni Menteri Edi Prabowo, staf sus Menteri KKP, Safri, SAF APM, pengurus PT Aero Citra Cargo (ACK), Siswadi SWD, staf istri Menteri KKP Ainul Fakih AF, dan Amiril Mukminin AM. Ketujuh orang tersebut disangkakan melanggar pasal 12 ayat 1, huruf A atau B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara tersangka yang diduga sebagai pemberi yakni Direktur PT DPPP, Suharjito, SJT. Dia disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1, huruf A atau B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menetapkan 7 orang sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT). Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edi Prabowo. Sejumlah barang mewah ditemukan KPK dalam OTT itu. Dari hasil tangkap tangan tersebut ditemukan ATM BNI atas nama AF, tas LV, Louis Vuitton, tas Hermes, baju Old Navy, jam Rolex, jam Jacob & Co, tas koper Tumi dan tas koper LV, kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Rabu tanggal 25 November tahun 2020. OTT ini diduga terkait perizinan usaha perikanan budidaya lobster. Dalam OTT ini, pada Selasa, tanggal 24 November tahun 2020, tim KPK bergerak menjadi beberapa tim ke area Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, Tangerang Selatan, Depok, Jawa Barat, dan Bekasi, Jawa Barat untuk menindaklanjuti adanya informasi yang diterima. Kemudian pada sekitar pukul 0.30 waktu Indonesia Barat 25/11 tim langsung melakukan pengamanan di beberapa lokasi, ujarnya. Total 17 orang diamankan. Rinciannya, 8 orang di Bandara Soekarno-Hatta dan 9 orang di rumah masing-masing.
Dari jumlah itu, ada 7 orang yang ditetapkan sebagai tersangka sebagai penerima dan pemberi. Salah satu tersangka, yakni Menteri KKP Edi Prabowo. KPK menetapkan 7 orang tersangka, ujarnya. KPK menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edi Prabowo, sebagai tersangka dugaan suap urusan ekspor benur. Ada 2 tersangka di kasus ini yang belum ditangkap dan diimbau untuk menyerahkan diri. 2 tersangka itu adalah Endro Pribadi Misanta, APM, staf khusus Edi Prabowo sekaligus Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas, Due Diligence. Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster, serta Amiril Mukminin, AM. 2 orang tersangka belum dilakukan penahanan dan KPK mengimbau kepada kedua tersangka yaitu APM dan AM untuk segera menyerahkan diri ke KPK, kata Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu, tanggal 25 November tahun 2020. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 7 orang tersangka yaitu 1. Edi Prabowo, EP, sebagai Menteri KKP. 2. Safri, Saf, sebagai staf sus Menteri KKP. 3. Endro Pribadi Misanta, APM, sebagai staf sus Menteri KKP. 4. Siswadi, SWD, sebagai pengurus PT Aero Citra Cargo PT ACK. 5. Ainul Fakih, AF, sebagai staf istri Menteri KKP, dan 6. Amiril Mukminin, AM, sebagai pemberi. 7. Suharjito, SJT, sebagai Direktur PT 2 Putra Perkasa Pratama PT DPPP. Keenam tersangka penerima disangkakan pasal 12 ayat 1, huruf A atau B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sedangkan tersangka pemberi disangkakan pasal 5 ayat 1, huruf A atau B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK mengumumkan status hukum para pihak yang terjaring OTT Menteri Kelautan dan Perikanan, Edi Prabowo, pada Rabu, 25/11 dini hari. Setelah melalui gelar perkara, KPK menetapkan Edi dan 6 orang lain sebagai tersangka. Penyidik meyakini mereka terlibat kasus dugaan suap. KPK menetapkan 7 orang sebagai tersangka, ujar Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu, 25/11 malam. Edi Prabowo turut dihadirkan dalam konferensi pers itu. Ia mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dengan posisi membelakangi kamera. Edi ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima suap terkait penetapan calon eksportir benih lobster. Adapun dugaan suap yang diterima Edi senilai miliaran rupiah.